Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mira Mursalim. Oke guys, ya kali ini saya akan mencoba bereksperimen, yaitu cara menajamkan pisau cukur. Jadi pisau cukur yang sudah mulai tumpul masih bisa diasah loh teman-teman ya. Cukup menggunakan beberapa peralatan yang sangat sederhana, dan salah satunya bahan yang selalu ada di dapur kita bisa kita jadikan bahan untuk membuat pisau cukur kita bisa jadi lebih tajam kembali. Nah, untuk ibu-ibu yang alat cukur suaminya mulai tumpul, simak video ini ya. Tapi sebelum itu guys ya, untuk sahabatku dan teman-temanku yang baru datang dan berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan teruntuk untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah guys, satu alat cukur ini biasanya hanya bisa bertahan selama beberapa bulan, atau bahkan ada yang kurang bertahan selama berbulan-bulan. Kenapa? Karena ini terlalu sering kita gunakan ya untuk mencukur rambut-rambut yang tebal dan kasar ya, seperti jenggot dan kumis ya. Apabila siletnya sudah tumpul, alat cukur tersebut akan menjadi kurang lebih efisien. Ketika kita menggunakan sesuatu yang tumpul ya, maka ketika kita mencukur rambut ya atau kumis itu terasa sakit ya, seperti tertarik. Nah, untuk memperpanjang masa pemakaian alat cukur ya, sehingga kita bisa menghemat banyak uang dengan menjaga ketajamannya, di sini kita akan memberikan tutorialnya, semoga berhasil. Dan ini kita sudah menyediakan beberapa bahan untuk menajamkan alat cukur. Oke teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita mempunyai alat cukur yang tumpul ya. Kemudian kita menggunakan sikat gigi bekas ya. Dan kita juga menggunakan minyak ya, minyak dapur. Dan kita juga pakai air hangat ya sahabatku. Oke, terus kita pakai pasta gigi atau odol ya. Dan terakhir kita menggunakan tisu. Jadi kalau kita lihat-lihat bahan-bahannya sangat sederhana bukan ya. Jadi ini sangat mudah ya teman-teman untuk kita peroleh bahannya. Oke, jadi yang langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita mencelupkan dulu alat cukur ini ke dalam air panas atau air hangat ya. Tujuannya untuk membersihkan alat cukur. Kita bisa menggunakan ya takaran airnya sekitaran 1 gelas ya, juga boleh ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan hasil terbaik ya, kita bisa merendam alat cukur selama 15 menit ya, dengan sesekali mengaduk ke dalam air ya, seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita keringkan pisaunya dengan cara seperti ini ya teman-teman, agar sisa-sisa dari pisau itu bisa hilang dan bersih. Oke guys, selanjutnya kita gunakan pasta gigi ya sebagai pembersih untuk menghilangkan sisa-sisa bakteri dan rambut yang menempel, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta optimal ya. Kita oleskan seperti ini ya sahabatku. Oke, kita oleskan lagi ke alat pencukur yang satu ini. Kita cukup oleskan odol ya, pisau cukur kita ini bisa kembali tajam ya, seperti baru lagi ya. Kita coba seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita gosokkan pisau cukur ini menggunakan sikat gigi ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita masukkan juga sikat gigi bekas ini ke dalam wadah yang sudah kita isi air hangat tadi ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok ya secara merata ya, supaya hasilnya bisa lebih baik ya, maksimal. Kita gosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Setelah dirasa bersih ya teman-teman, setelah kita gosok, kita masukkan pisau cukur ini ke dalam wadah yang berisi air hangat ya, untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada alat cukur ini. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah mulai terlihat bersih ya, tapi untuk ketajamannya masih perlu kita ke langkah selanjutnya.
Oh ya teman-teman, tips merawat pisau cukur yaitu kita bersihkan pisau cukur setelah kita gunakan. Kita bilas dengan air hangat ya, kemudian kita keringkan dengan lembut menggunakan tisu ya atau kain yang tidak berbulu. Jadi kita jangan pernah meninggalkan pisau cukur dalam keadaan basah atau lembab karena ini dapat menyebabkan karat atau korosi. Oke teman-teman, kita lap seperti ini ya sampai benar-benar bersih dan tidak ada air yang tersisa setelah kita merendam tadi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke lah, kita ke langkah berikutnya. Oke, dan yang terakhir yaitu kita asah pisau cukur menggunakan kardus bekas ya. Untuk memudahkan, kardus ini kita lipat-lipat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita berikan minyak goreng ya. Lalu kita olesi seperti ini ya teman-teman. Jadi tujuan penggunaan minyak goreng di sini ya teman-teman ya, tujuannya supaya kita lebih mudah dalam menggosokkan mata pisaunya ya atau alat cukur ini. Setelah itu cukup gosokkan mata pisaunya ke permukaan kardus ini ya teman-teman. Kita gosokkan dengan sebanyak kira-kira 20 kali dalam penggosokan dengan gosokan yang pendek dan cepat ya. Jadi dengan penggosokan seperti ini teman-teman, ini akan menghilangkan blur ya atau bagian kasar pada mata pisau alat cukur kita ini dan bagian yang tidak rata pada silet ya, sehingga mata siletnya itu menjadi tajam ya. Jadi ini tujuan penggosokannya seperti ini ya. Jadi teman-teman ya, gunakan tekanan yang ringan ya ketika melakukan penggosokan seperti ini. Kenapa? Karena mata silet bisa rusak kalau kita menggunakan tekanan yang terlalu keras. Oke, setelah itu kita lap-lap lagi ya teman-teman. Kita bersihkan alat cukur ini. Kita lap seperti ini ya supaya bersih ya dari minyak yang sudah tadi kita olesin. Oke, ini benar-benar tajam ya teman-teman. Dan ini dia sudah kita bersihkan, kita tes langsung ketajamannya. Oke, ini kita cukur bulu ya teman-teman, bulu kaki ya. Dan hasilnya ini teman-teman sangat memuaskan ya, bersih dan seperti baru lagi ya. Wajib coba untuk ibu-ibu yang mungkin alat cukur suaminya yang mulai tumpul ya, silahkan dicoba ini sangat bagus. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.